Guys, kita masih zaman kuliah jurusan ilmu ekonomi syariah. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan ilmu ekonomi syariah atau ilmu ekonomi Islam ini, dan apa sebenarnya jurusan ilmu ekonomi syariah ini dan gimana prospek masa depannya. Apa mereka cuma jadi pendakwah komersial doang? Halo sobat-sobat Kentredi sekalian, jadi kali ini gue bakal bahas jurusan kuliah ekonomi yang tapi ini memenuhi kaidah-kaidah syariah. Sebagai seorang insinyur, gue udah menjalani pendidikan ekonomi sebanyak 3 kali, dan ilmu ekonomi syariah ini jadi menarik buat gue bahas. Jadi sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang ngerasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat kamu like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang membutuhkan ya. Oke, banyak dari kalian pasti belum paham lingkup dari ilmu ekonomi syariah atau ilmu ekonomi Islam ini. Sebenarnya ilmu ini belajar apa? Jadi ilmu ini adalah ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan prinsip syariah Islam, yang itu tentu aja berlandaskan Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Nah, mereka belajar apa? Ya, mereka mempelajari teori dan praktek ekonomi yang ada, kemudian ditinjau menurut sudut pandang dari Islam. Jadi kalau kita ngelihat, memang lulusan ekonomi syariah ini akan dibutuhkan karena kita tahu pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia ini sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia saat ini memang lagi mengalami kemajuan yang pesat. Lalu kalau udah dapat gambaran secara garis besar ekonomi syariah itu apa? Tapi sebenarnya ya, kalau kita ngomong ekonomi syariah itu nggak bisa kita ngomong ini satu jurusan, karena di berbagai kampus itu banyak sekali jurusan-jurusan yang diturunkan dari ilmu ekonomi syariah ini. Yang pertama itu ada ekonomi Islam. Jadi ini fokus ilmu ekonominya ya, bukan praktek tapi ilmu ekonominya, dan itu menggunakan ajaran-ajaran Islam sesuai syariah tentu saja. Terus ada manajemen keuangan Islam. Jadi ini fokus pengelolaan keuangannya sesuai dengan ajaran Islam, sekali lagi sesuai syariah. Ada juga akuntansinya. Jadi ini fokus akuntansi dengan mengutamakan ajaran Islam ya. Ada juga perbankan syariah. Ini fokusnya di perbankan, pengelolaan perbankan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu ada juga kebijakan makro dari Islam. Ini fokusnya adalah kebijakan perekonomian yang mengutamakan nilai-nilai dalam Islam. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan Islam. Jadi ini seperti umumnya dia fokus penciptaan usaha, kaidah-kaidahnya, tapi mengutamakan ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, ekonomi syariah ini secara umum ya, profesinya itu cukup luas. Tapi yang pertama itu adalah menjadi ekonom syariah. Jadi ini ahli dalam ilmu ekonominya, jadi bukan praktisnya, tapi menggunakan nilai-nilai syariah tentu aja. Dan ada juga analis data. Mereka bisa banget menjadi seorang analis data di perusahaan, tidak harus berurusan dengan keislaman dan syariah. Dan yang ketiga, analis keuangan. Ini juga urusannya dengan keuangan, karena banyak prodi di bawah ilmu ekonomi syariah ini yang berurusan dengan keuangan syariah dan juga akuntansi syariah. Mereka bisa menjadi analis keuangan dan analis pajak juga ya, karena sekali lagi sama ya, banyak bidang keuangan di bawah ekonomi syariah ini, dan mereka berurusan dalam perhitungan dan pengurusan pajak yang tidak 100% berurusan dengan urusan agama Islam ya. Nah, selanjutnya kita udah bisa dapat gambaran secara umum tentang ekonomi syariah ini, dan untuk ekonomi syariah ini kita akan membahas yang lebih menarik, yaitu yang pertama adalah urusan gajinya ya. Dan kalau kita ngomong masalah gaji itu nggak bisa serta-merta langsung gaji-gaji aja, karena kita bicara kuliah. Kuliah adalah tindakan investasi yang nanti kamu berharap akan ada pengembalian di situ, sehingga kamu harus tahu uang yang harus kamu keluarkan untuk investasimu itu berapa di awal. Dan untuk biaya kuliah lulusan ekonomi syariah ini, karena kita ngomong biarpun ekonomi tapi sifatnya masih di bidang universitas Islam ya, dibandingkan dengan jurusan yang di negeri lain itu tidak semahal itu, sehingga aku masih bisa ngomong biaya kuliahnya ekonomi syariah ini masih wajar. Dan kalau kita lanjut ya, kita tahu biaya kuliahnya, kita udah bisa masuk ke penggajian. Dan kali ini untuk penggajian juga akan gue bagi jadi 2. Yang pertama adalah gaji per posisi, senioritasnya, dan juga gaji rata-rata per jurusannya. Kalau kita ngomong gaji entry level dari awal, tentu aja kita ngomong posisi paling bawah. Posisi paling bawah itu sifatnya pasti adalah yang entry level, terus yang baru lulus. Dan kalau kita ngomong ilmu ekonomi syariah, ini kita akan menggunakan data yang nggak jauh-jauh dari ekonom ya secara umum. Jadi untuk range gaji secara umum ekonom
ekonom itu ada di range 3 juta sampai 5 juta. Jadi memang batas bawahnya emang kurang, batas atasnya juga kurang ya untuk ekonom ini, karena nggak seperti lulusan ekonomi favorit seperti akuntansi atau manajemen ya, masih di range 3 sampai 5 juta. Terus secara institusi favorit yang bisa mempekerjakan untuk lulusan ekonomi syariah ini itu rada jauh dibandingkan yang awal tadi, karena memang kalau institusi favorit perekonomian itu range-nya pasti punya standar, dan untuk lulusan ekonomi syariah nggak berbeda, range-nya di 7 sampai 12 juta. Jadi bilang ini standar atas bawahnya. Dan selanjutnya kita akan bahas lagi yang gajinya senior. Dan kalau kita mau masalah gaji senior ini adalah senior di bidang ekonomi syariah. Jadi ekonom yang senior di syariah dan bukan manajer. Jadi sifatnya senior ekonomi syariah. Range gaji untuk senior ekonomi syariah ini ada di range gaji 20 sampai 40 juta rupiah. Bisa dibilang batas bawahnya tuh oke, di atas rata-rata, batas atasnya juga sama di atas rata-rata. Tapi kalau mereka menjadi ekonom syariah yang memang tersohor dipanggil kemana-mana, ya memang di Indonesia ini belum terlihat yang seperti itu. Tapi mereka kalau bisa ada di posisi seperti itu bisa mengantongi gaji lebih dari 60 juta rupiah. Dan kalau kita ngelihat gaji senioritasnya emang oke ya, biarpun variasinya lumayan. Nah selanjutnya kita akan membahas itu gaji rata-rata dari ilmu ekonomi syariah. Dan untuk gaji rata-ratanya ini ada di range gaji 7,5 juta rupiah, masih standar menggunakan acuan gaji ekonomi secara umum pun juga masih masuk di 7,5 juta rupiah. Dan kalau kita ngelihat nilai gaji ilmu ekonomi syariah dari kita lihat biaya kuliahnya emang wajar, yang bagus ya karena ini lebih murah dari ekonomi umum, dan juga penggajiannya masih batas standar, tidak tinggi tapi standar, sehingga nilai gaji ilmu ekonomi syariah ini angkanya di 7,3, gaji yang cukup-cukup aja, nggak besar tapi cukup. Selanjutnya kita akan bahas kebahagiaan. Dan kalau kita ngomong kebahagiaan ini perlu kita bahas karena ya memang ada orang-orang yang merasa gaji mereka itu tidak worth it dengan apa yang mereka kerjakan. Orang lain udah ngelihat gajinya oke banget, tapi kok ngeluh doang, tidak mensyukuri, yaitu karena kebahagiaan kerja mereka itu sangat rendah. Dan untuk alasan itulah kita membahas kebahagiaan ini. Oke, kalau kita ngomong masalah kebahagiaan ini akan gua bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebermaknaan atau meaningfulness-nya, dan juga kepuasan atau seberapa orang merasa puas melakukan pekerjaan mereka. Jadi kalau untuk lulusan ekonomi syariah ini tentu aja susah kalau kita menggunakan acuan dari barat, tapi gua akan melakukan estimasi dari sini karena memang ekonomi syariah ini tetap dia itu ekonom, sehingga gua akan menggunakan acuan pertama yaitu kebermaknaan dari ekonom. Dan untuk ekonom itu karena ya hidupnya dengan angka, lihatnya data, tidak terlalu berurusan dengan manusia banyak, sehingga angka mereka ada di 54 aja. Tapi ya memang nggak bisa kalau kita ngomong ekonom syariah itu sama dengan ekonom umum, karena apa yang mereka kerjakan itu tidak sebatas itu. Sehingga gue akan melihat acuan yang kedua di pemuka agama, angkanya di 98. Jadi kalau kita ngelihat angka tengahnya, kebermaknaannya tuh ya baik ya, karena pemuka agamanya tuh oke sekali, biarpun ekonomi kurang oke ya, karena ini kita bicara kajian ekonomi berdasarkan kaidah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yakin apa yang mereka kerjakan itu baik, sehingga kebermaknaan itu jadi baik. Selanjutnya kita bahas juga kepuasan, akan sama mengacu ke ekonom dan juga agamawan. Jadi yang pertama untuk kepuasan ilmu ekonomi syariah ini karena ya mereka gajinya oke, dan itu akan sangat berpengaruh ke kepuasan kerja mereka. Jadi kepuasan ekonom ada di 76. Dan untuk kepuasan pemuka agama tentu aja akan tinggi ya, karena mereka mengajarkan ya apa yang disampaikan dari Allah ke masyarakat. Jadi angkanya juga 90. Dan kalau kita melihat nilai kepuasannya secara umum akan sangat baik karena ada di tengah-tengah antara ekonomi yang sudah baik dan pemuka agama yang sangat baik itu. Dan kalau kita melihat kebermaknaannya yang memang baik dan juga kepuasannya yang sangat baik, maka nilai kebahagiaan dari ilmu ekonomi syariah itu ada di angka 9,5. Hampir bisa dibilang ini kebahagiaan yang sempurna ya. Selanjutnya kita akan membahas itu penyerapan. Karena kalau kita ngomong penyerapan ini penting kita bahas, karena ada orang yang gajinya sudah oke, terus happy katanya pekerjaannya, tapi begitu mereka terjun lulusannya ke lapangan pekerjaan, mereka nggak ada yang nerima karena mereka nggak terserap, hanya sedikit yang bisa masuk dan dapat pekerjaan. Ya jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kita bahas penyerapan dari lulusan ilmu ekonomi syariah ini. Dan kalau kita ngomong penyerapan akan kita mulai dulu dari outlook atau pertumbuhan per tahun. Dan kalau ini karena datanya itu dari barat, kita tidak bisa langsung ngambil yang ekonom syariah ya, karena nggak ada ekonom syariah di barat. Tapi kita akan mencari dari ekonom secara umum, dan data ekonom secara umum itu pertumbuhannya adalah 13% per tahun. Secara yang gue pahami, ekonom itu memang dibutuhkan. Dan kalau kita ngomong ekonom syariah dengan sekarang ya, terutama Indonesia, negara dengan penduduk Islam terbesar yang institusi finansialnya itu berkembang pesat, jadi pertumbuhan yang cepat itu sangat wajar juga untuk dinikmati
seperti ekonomi syariah ini. Dan untuk pengangguran ekonomi syariah itu memang nggak ada angkanya ya, sehingga gue akan menggunakan persentase pengangguran dari ekonomi secara umum. Angkanya dari 4,2%. Jumlah yang memprihatinkan, cukup relate ya, karena memang untuk saat ini memang kebutuhannya belum sebesar mungkin di masa depan, sehingga jumlah yang memprihatinkan itu masih relate untuk penganggurannya. Dan kita gimana cara menguji angka pengangguran itu? Ya adalah dengan ngecek lowongannya. Dan untuk entry lowongan ini itu kita mencari dari entry lowongan economics. Yang ini gue ambil dari LinkedIn, itu ada di 800 lowongan. Tapi karena kita bicara ekonomi syariah, nggak bisa sekedar ekonomi doang, dan itu harus mengacu ke syariahnya juga. Kita searching untuk kata kunci syariah itu ada di range hanya 100 lowongan. Jadi kalau kita melihat kedua angka ini memang jumlahnya itu kurang, biarpun nggak sangat kurang tapi tetap kurang, sudah kelihatan kemungkinan mereka bekerja itu ada. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, ya itu bekerja di mana? Kita akan membahas industri mayoritas yang bisa menyerap lulusan ekonomi syariah ini. Jadi industri mayoritas ini nggak akan jauh dari ekonomi secara umum karena gua mengacunya dari sana. Tapi dengan penyesuaian dengan syariah ini, yang pertama itu di pemerintahan, itu mereka banyak digunakan di sini, di perekonomian atau di Kementerian Agama atau di badan-badan pemerintah yang memang membutuhkan ilmu ekonomi syariah ini. Dan ini untuk bank sentral juga mereka dibutuhkan, karena memang tidak bisa serta-merta sepenuhnya hanya dengan ekonomi konvensional. Biarpun di sini kebanyakan ekonomi konvensional, tapi orang ekonomi syariah bisa masuk ke sini, memberikan pandangan dengan kaidah syariah juga tentu saja. Riset saintifik juga ya, jadi banyak sekali produk finansial baru, misalnya kripto. Mereka yang melakukan pengkajian ekonomi secara syariah ini ya lulusan-lulusan ekonomi syariah ini, bukan kiai-kiai yang memang secara ilmu mereka tidak setinggi ini pemahamannya dibandingkan dengan lulusan ekonomi syariah. Lalu industri finansial syariah tentu saja banyak menyerap ya perbankan syariah. Contohnya ini bisa sekali menerima lulusan ekonomi syariah. Organisasi sosial khususnya keagamaan juga bisa sekali menerima lulusan ekonomi syariah ini. Dan kalau kita udah ngelihat memang cukup oke ya untuk industri secara umum ekonomi syariah ini bank sentral diterima. Tapi pertanyaan selanjutnya, ya itu pekerjaan biasa doang. Nah, pekerjaan yang gajinya besar yang kayak gimana? Nah, itu kita bahas dari yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral itu industri sentral yang mengatur dan menjaga stabilitas harga dari mata uang. Di sini ekonomi syariah masuk, entah sebagai ekonomi konvensional atau memberikan pandangan syariahnya. Konsultan manajemen ini secara umum memang gajinya besar dan mereka juga bisa menerima ya, khususnya konsultan manajemen untuk urusan industri finansial syariah. Di sini mereka yang gajinya besar memberi advisory di sini. Lalu riset finansial seperti yang udah gua sampaikan tadi, riset ini untuk bidang kajian perekonomian yang syariah, khususnya kalau kita bicara instrumen keuangan, gaji mereka akan lebih besar daripada yang ekonomi secara umum. Sehingga kalau kita ngelihat variasi ekonomi syariah ini memang ya dari pemerintahan, bank sentral, riset, organisasi umum, finansial syariah, banyak sekali ya yang bisa menerima untuk lulusan ekonomi syariah ini, dan yang gajinya besar juga menerima, sehingga gue bisa ngomong industrinya ada di range idaman. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya yang cepat, lowongannya emang kurang ya kalau kita ngelihat, tapi penganggurannya juga memprihatinkan. Tapi variasi industrinya bisa dibilang ya idaman juga ini. Maka kita bisa ngelihat penyerapan ilmu ekonomi syariah itu ada di angka 8, angkanya terserap baik. Selanjutnya kita akan membahas kemudahan dari jurusan ekonomi syariah ini ya. Dan kalau kita ngomong kemudahan, itu yang pertama kita akan membahas seberapa mudah kamu lulus dari jurusan ini, dari kamu masuk kuliah sampai lulus, dan juga setelah kamu lulus seberapa mudah mengaplikasikan ilmu yang didapatkan ini ke dunia nyata tanpa harus menjadi ekonom syariah. Dan untuk itu kita akan membahas yang pertama itu adalah seberapa mudah kuliahnya, yaitu beban studinya. Dan untuk ini kita akan mengestimasi ya, karena kalau dari media barat tentu akan sangat sulit mendapatkan angka spesifik. Biku akan mengestimasi, karena kalau kita ngomong ini jurusan nggak mungkin seperti ilmu ekonomi umum, karena banyak yang harus dikaji dan tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita melihat range-nya itu estimasi dari ilmu agama di 33 dan juga ilmu ekonomi di 50, angkanya ada di urutan ke-42, sehingga kalau kita lihat 42 itu udah di bawah 50% tersulit ya. Jadi bisa dibilang jurusan ekonomi syariah ini termasuk jurusan yang sedang nggak mudah, tapi nggak juga sulit-sulit banget seperti teknik. Dan kalau kita melihat secara fleksibilitasnya, karena udah
atau kuliahnya sedang-sedang aja, ya memang sekali lagi lulusan Islam itu di masyarakat terutama yang rural ya, yang tidak terlalu perkotaan itu masih dianggap istimewa dan mereka bisa mengisi kajian dan itu membuat mereka memiliki posisi tertentu di masyarakat. Dan kalau kita ngomong fleksibilitas pada posisi tertentu yang bisa diambil oleh lulusan ekonomi syariah, yang pertama itu menjadi dosen. Jadi mereka tidak menjadi ekonom tapi mereka mengajar di kampus, tidak praktisi tapi minimal kualifikasinya harus S2 atau S3. Ada juga menjadi pegawai negeri sipil, ya ini di bidang-bidang pemerintahan khususnya di Kementerian Agama, Kementerian Keuangan yang sifatnya memang membutuhkan keadaan ekonomi secara umum ataupun yang ekonomi syariah. Lalu untuk pengusaha mereka juga bisa karena mereka orang ekonomi, ilmunya ada, bisa aja membuka usaha syariah. Lalu ada juga BUMN, biarpun tidak seperti ekonomi umum yang lebih luas tapi masih banyak juga BUMN yang menerima ekonomi syariah ini sebagai penyetaraan dari ekonomi umum. Lalu aktuaris ini kalau orang ekonomi secara umum bisa banget masuk ke aktuaris tapi keahlian angkanya harus kuat. Namun perlu di-note juga karena aktuaris kebanyakan masuk di industri asuransi yang itu pada beberapa dalil dinyatakan sebagai industri yang haram, harus berpikir ulang untuk masuk ke aktuaris ini. Lalu riset bisnis mereka juga bisa karena mereka orang ekonomi, secara umum metodologi penelitian ekonomi mereka paham, untuk keperluan bisnis ini bisa sekali. Sehingga kalau kita ngelihat ya jurusan ilmu ekonomi syariah ini fleksibilitasnya itu sangat luas dan sangat bisa dibilang mudah ya. Kalau kita ngelihat perkuliahannya emang sedang, nggak seperti ekonomi umum, lebih sulit sedikit ya, dan fleksibilitasnya memang bisa dibilang sangat mudah dengan opsi fleksibilitas yang cukup luas. Maka nilai kemudahan ilmu ekonomi syariah ini gue kasih angka 9, kemudahannya istimewa. Kemudian kita akan membahas keberlanjutannya atau sustainability-nya. Dan kalau kita ngomong keberlanjutan atau sustainability, ini adalah yang pertama itu seberapa mudah kamu mencari pekerjaan yang aman. Terus yang kedua, kita nggak bisa melupakan otomasi, dan di sini otomasi itu yang kita cek dengan seberapa mungkin pekerjaan ini digantikan oleh robot. Dan kalau masalah yang pertama seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman atau stabilitas kerjanya, itu kita harus melihat ya memang lulusan ekonomi syariah ini kebanyakan ekonom-ekonom yang sifatnya peneliti, konsultan, memang ya banyak yang bekerja di institusi perbankan syariah yang sifatnya pekerjaan selalu ada. Tapi nggak bisa semua dipukul rata seperti itu, dan memang masih banyak juga yang bekerja sebagai konsultan syariah yang pekerjaannya itu ada kalau mereka ada job, dan kalau nggak ada job ya nggak ada jaminan mereka masih bekerja. Selanjutnya kita membahas kemungkinan yang lebih masa depan lagi, yaitu kemungkinan mereka digantikan oleh robot. Dan kalau kita ngomong ekonom ini kan secara umum itu bergerak dengan parameter, angka, dan data, dan itu sifatnya adalah digital dan bisa banget diproses oleh komputer dan AI. Sehingga biarpun kita bicara ini agama, tapi kalau kita bicara kaidah syariah itu sebenarnya dari porsi pekerjaannya nggak sebesar itu ya untuk ekonom syariah, dan mereka lebih banyak berurusan dengan angka dan uang. Ini akan relate dengan kemungkinan otomasi ekonom, dan itu angkanya besar ya di 30%. Jadi ini kemungkinannya cukup rawan, biarpun nggak berbahaya sekali seperti seorang akuntan yang angkanya besar sekali. Tapi kalau kita lihat dari awal itu ya masalah keamanan kerjanya ya memang keamanannya nggak terlalu aman tapi nggak juga rawan. Tapi kalau kemudian digantikan robotnya masih masuk pada tingkat rawan, sehingga untuk nilai keberlanjutan ilmu ekonomi syariah itu angkanya di 7,3. Jadi bisa dibilang ini agak kurang berkelanjutan ya jurusannya. Sehingga kalau kita lihat nih nilai dari jurusan ilmu ekonomi syariah ini udah kita jelaskan dari gaji sampai keberlanjutan. Dan kalau teman-teman pengen tahu nilai angka dari jurusan ekonomi syariah ini, tinggal kita rata-rata. Nilai angka dari ilmu ekonomi syariah itu angkanya di 8,3, angka yang cukup baik ya. Dan kalau kita ngelihat dibandingkan jurusan lain yang ada yang gue review, nilai huruf dari jurusan ilmu ekonomi syariah itu hurufnya ada di huruf A. Jadi review kali ini gue cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan jangan malu-malu, kalian tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang ngerasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu atau bahkan merasa video ini ofensif buat kamu, dislike aja, gua nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye-bye.